Coba bayangkan, dunia yang kamu kenal penuh cahaya, koneksi, dan bahkan kehidupan, kini hancur dalam satu ledakan saja. Bukan ledakan kecil, tapi ledakan yang sangat besar. Dalam hitungan detik, dunia modern runtuh, listrik padam, dan manusia kini berubah menjadi makhluk haus daging akibat ledakan nuklir yang tidak terkendali. Tidak ada lagi internet, tidak ada lagi rasa nyaman dan tenang. Yang ada hanya keheningan dan jeritan ketakutan orang-orang. Penasaran bukan dengan bagaimana semua ini bisa terjadi? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di sebuah kota kecil bernama Renault yang dikategorikan menjadi kota modern di dunia, terdapat seorang pegawai bar bernama Tom, Tori, dan Jensen. Lalu fokus pun kini teralihkan pada sebuah acara berita yang membicarakan jikalau peperangan mulai memanas dan ancaman nuklir kemungkinan akan diluncurkan. Tom dan Tori yang memiliki asmara bersama kini melakukan sesi dewasa di ruangan tertutup. Namun sialnya tidak berlangsung lama. Sebuah getaran hebat kini muncul akibat ledakan nuklir yang membuat mereka terjebak di sebuah ruangan dengan area lampu yang telah padam. Tanpa mengetahui apapun yang tengah terjadi, mereka sangat beruntung karena terselamatkan oleh pintu ruangan berlapis baja. Tom dan Tori yang berhasil keluar dari ruangan sangat dibuat terkejut ketika harus mendapatkan sedikitnya serangan dari salah seorang pengunjung yang sudah menjadi zombie. Tori dan Tom yang belum mengetahui jikalau itu zombie lantas diberitahu oleh Jensen yang rupanya selamat dari ledakan ke area CCTV, di mana menurutnya, ledakan nuklir yang baru saja terjadi telah membuat para manusia tewas dan kini bangkit menjadi zombie. Lalu beberapa waktu kemudian, seorang pria yang masih selamat dari serangan zombie bernama Victor kini datang ke area bar. Hal itu membuat Tom dan Tori yang tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pun berusaha menyisir area sekitar. Karena diketahui area lokasi bar ini menyatu juga dengan tempat penginapan yaitu apartemen Silver Star. Setelah sedikitnya mengurung beberapa zombie yang berkeliaran di area apartemen, Tom dan Tori yang kini menyaksikan satu orang wanita yang terjebak berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun, karena zombie sangat peka terhadap suara, keberadaan sang wanita tidak bisa terselamatkan. Terlebih lagi, Tom dan Tori harus terjun ke area kolam untuk bisa menyelamatkan diri. Tom yang memiliki rencana pergi dari kota kini berusaha untuk memantau area sekitar. Namun sialnya, semua jalanan telah dipenuhi oleh zombie. Bahkan tidak ada celah sedikit pun bagi mereka bisa melewati dengan mudah zombie-zombie di sini. Tapi ada hal yang menarik, karena diketahui para zombie akan tertidur ketika malam dan sangat peka dengan suara. Meski hal ini sangat menakutkan, tapi mereka cukup beruntung. Karena mereka berdiam di apartemen dengan dibekali beberapa persediaan yang sangat cukup memadai. Namun entahlah, pikiran Tom terus saja berbicara jikalau mereka harus pergi. Jadi ia pun mengarahkan kelompok untuk mencari sebuah cara agar mereka bisa pergi dari kota ini menuju California. Meski Jensen dan juga Victor setuju, namun rupanya tidak dengan Tori, di mana Tori yang takut rencana tersebut akan berakhir buruk bagi mereka, mulai menyarankan Tom agar mereka tetap tinggal di dalam bar saja. Karena bahan pangan mereka pun toh masih cukup. Tetapi Tom yang mendengar hal itu malah tidak terima. Jelas saja, perdebatan yang baru saja terjadi membuat hubungan mereka yang tadinya sangat dekat sedikitnya merenggang. Hingga ketika Tom tengah merenung memikirkan cara agar mereka bisa keluar dari kota ini, Tom dibuat tidak percaya ketika ia yang tengah memegang walkie-talkie mendapatkan arahan bantuan dari segerombolan mobil yang ia lihat ada di tepi gunung. Di mana dalam pesan yang tersirat, sekelompok orang tersebut akan membantu mereka yang masih terjebak di kota Reno ini. Namun sial walkie-talkie yang terjatuh membuat Tom tidak bisa membalas pesan tersebut.
Mendapatkan kesempatan emas, Tom lantas melaporkan hal tersebut pada Jensen, Tori, dan juga Victor. Lagi-lagi, mereka berusaha memikirkan sebuah cara agar bisa memberikan pesan kepada kelompok tersebut. Hingga sebuah cara pun muncul ketika Victor yang bekerja di sebuah toko lampu mengetahui ada lampu pemancar di tengah kota Reno yang bertenaga genset. Jadi ia pun mulai meyakinkan cara ini akan berhasil, sehingga Tom, Tori, dan juga Victor yang sepakat mulai berusaha keluar. Sementara Jensen akan menunggu di area apartemen untuk membuka akses masuk mereka ketika berhasil kembali. Di tengah malam yang dingin dan menegangkan, mereka mulai berjalan melewati para zombie yang tertidur di area lorong sempit. Mereka dengan cukup tegang berusaha jalan perlahan-lahan agar tidak membangunkan para zombie-zombie tersebut. Nafas mereka berat, jantung berdegup cepat. Tapi di satu sisi, Tori yang melihat satu zombie polisi malah berusaha perlahan-lahan mengambil pistol yang polisi tersebut miliki. Dalam usaha menyalakan area lampu, rupanya hal itu pun disertai dengan suara musik yang amat nyaring. Jelas saja, para zombie yang kini terbangun berusaha menyerang mereka, sehingga Jensen yang merasa khawatir dengan rekan-rekannya pun berusaha membuat dirinya lebih berguna. Ia kini mulai mengalihkan perhatian para zombie dengan sebuah mobil remote yang telah ia pasangi kembang api. Akan tetapi, karena waktu yang terbatas, mereka hanya mampu menyelamatkan diri ke area mobil terbalik. Bahkan dengan egoisnya, Victor yang memiliki kesempatan melarikan diri mencoba pergi seorang diri meninggalkan keberadaan Tori dan juga Tom yang kini terjebak di area sebuah bus. Dalam situasi menegangkan tersebut, Tom dan juga Tori yang mencoba mencari jalan keluar tanpa ada penyelesaian, memacu Tom yang ceroboh harus mendapatkan gigitan dari zombie yang berdiam di bus tersebut. Dan untuk mengatasi penyebaran sedini mungkin, Tori pun mencoba memotong jari dari Tom. Beberapa waktu kemudian, sebuah peluru kini melesat. Bala bantuan pun kini datang yang dipimpin oleh Kolonel Ramsey, di mana mereka yang melihat tanda lampu dari Tom tadi berniat membantu mereka. Akan tetapi, bukannya mengajak mereka pergi menjauh dari kota, mereka terlebih dahulu malah singgah di apartemen Silver Star untuk mengistirahatkan diri. Setelah perkenalan yang cukup singkat terjadi, mereka rupa-rupanya adalah sekelompok militer yang tersisa. Hal itu membuat Tom dan juga sekelompoknya pun sekiranya sedikitnya tenang, apalagi ketika para militer melakukan penyisiran ke area apartemen sekitar. Lalu ketika Cindy yang merupakan anak dari Kolonel Ramsey berusaha mengobati luka dari Tom, hal itu malah mengundang rasa cemburu dari Tori. Karena mereka terlihat sangat dekat, walau suatu keanehan kini Tori dapati. Ketika ia yang melipir ke area toilet menyaksikan salah satu kelompok mereka mengalami muntah darah seakan-akan telah terinfeksi. Tori yang bingung lantas kini berusaha melaporkan kepada Tom jika mereka sangatlah aneh. Dan keanehan tersebut rupanya terbukti terdengar oleh Jensen, di mana ia sempat mendengar jikalau para militer akan meninggalkan mereka setelah merampas semua persediaan makanan yang ada. Jensen yang bermaksud meminta penjelasan dengan mengambil satu pistol yang ia temukan, berusaha menjelaskan kepada Tom jikalau para militer ini datang hanya untuk membawa persediaan mereka. Bahkan militer akan meninggalkan mereka. Akan tetapi, karena Jensen diketahui memegang senjata, ia malah mendapatkan tembakan. Untuk itu, Tori yang tidak terima mencoba melakukan perlawanan. Tom yang juga tidak terima kini berusaha mengajak mereka semua untuk membawa persediaan, walau pada kenyataannya di sini Tom rupa-rupanya menjebak mereka. Berhubung karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri mengingat para zombie yang datang untuk menyerang, Ramsey lalu mengarahkan kelompok militer pergi beserta Victor yang memilih untuk ikut bersama mereka. Satu hari setelah kejadian itu, Tom mengajak Tori untuk pergi karena persediaan mereka sudah tidak ada lagi. Begitu juga para zombie akan lebih agresif karena mereka sangat kelaparan. Sampai-sampai, para zombie kini saling menyerang untuk bisa sekedar bertahan. Nah, untuk melakukan kepergian ini, mereka pun menjalankan sebuah rencana dengan mengambil area kunci-kunci mobil di salah satu zombie petugas parkir. Dan setelah berhasil melewati rencana awal,
Sialnya, kepergian mereka tidak berlangsung mulus, karena para zombie telah menanti di area basement, apalagi kepergian mereka harus terhendat, bahkan tidak bisa dilanjut, karena gerbang dari basement tertutup. Memacu mereka pun kini mau tidak mau meriset kembali rencana untuk melarikan diri, dalam artian rencana mereka tadi berakhir sia-sia. Hingga ketika malam tiba, suara kegaduhan kini muncul di jalan. Itu adalah Cindy yang kembali seorang diri setelah seluruh pasukannya termasuk sang ayah tewas diserang oleh zombie, di mana ia pun harus tergelincir sehingga Tom yang tidak bisa membiarkannya tewas berusaha membantunya. Kehadiran Cindy lagi-lagi membuat Tori cemberut. Bagaimana tidak, dari awal kedatangannya Tori tidak menyukai Cindy. Apalagi Cindy sangat dekat dengan Tom yang membuatnya mulai merasakan sendirian, karena Tom memilih terus bersama dengan Cindy. Hingga Tori yang merasa dihianati pun kini mulai membawa sebuah bom milik Cindy. Namun dikarenakan pintu apartemen sudah mulai berangsur rusak akibat zombie yang sangat brutal karena kelaparan, mereka yang merasa tempat ini tidak aman kembali mulai membuat sebuah rencana dengan maksud memasang sebuah bom di area dapur dengan waktu hitung mundur 10 menit karena daya ledak di area sini kemungkinan bisa diperbesar mengingat terdapat sebuah tabung gas. Dalam pelarian demi pelarian untuk bisa keluar dengan waktu terbatas yang diset mundur sebelum diledakkan, Cindy yang terluka membuat Tori yang semakin merasa sebal dan cemburu karena Tom mencemaskannya pun kini berusaha mengkhianati mereka dengan meninggalkan Tom dan juga Cindy karena Tom sendiri lebih memperdulikan Cindy. Namun sialnya ketika Tori bermaksud meledakkan pintu keluar basement, ia yang lengah pun malah mendapatkan serangan zombie. Tapi beruntunglah, Tom dan Cindy yang berhasil selamat dari ledakan yang cukup besar tadi pun, mereka kini berusaha pergi meninggalkan kota Reno, menggunakan sebuah mobil atas jasa Tori yang telah meledakkan pintu basement. Akan tetapi, tanpa diduga dan disangka, Tori yang rupanya telah terinfeksi kini tampaknya mulai menjadi pemimpin para zombie-zombie. Film Remains 2011 bukan hanya tentang zombie, ini tentang manusia, tentang ketakutan, tentang cinta, dan ego yang tidak mati walau dunia sudah berakhir. Ketika teknologi dan senjata menjadi pemicu kehancuran yang tersisa hanyalah naluri dan pengkhianatan, Tom mungkin selamat, tapi ia kehilangan semua yang membuatnya menjadi manusia. Dan Tori yang mati demi cinta kini memimpin pasukan zombie. Dunia mungkin bisa pulih dari perang, tapi tidak dari sifat manusia. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah zombie, melainkan mereka yang masih hidup.